Moms, kembali lagi di channel Mama dan Emi dengan Mama Vero di sini yang akan berbagi pengalaman seputar parenting dalam membesarkan dan mengasuh anak. Di video kali ini, saya akan berbagi 10 perlengkapan utama yang harus moms sediakan dalam menyambut kelahiran bayi yang sudah moms tunggu-tunggu. Kenapa hanya 10? Dari 10 items ini, menurut saya pribadi dan dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya hanya 10 items ini yang moms perlukan untuk bayi yang baru lahir. Karena setiap moms yang lagi hamil, apalagi hamil anak pertama, pastinya pengen beli semua perlengkapan untuk bayinya, supaya nanti pas bayi lahir, semua udah ada. Ya, saya sendiri ngalamin loh, waktu pas hamil kemarin gitu, anak pertama gitu kan, ditunggu-tunggu, jadi semua dibeli ini itu dibeli, yang akhirnya ujung-ujungnya nggak kepake. Sayang, membazir waktu untuk shopping gitu kan, lagi hamil besar, terus kemana-mana beli ini itu mubazir, akhirnya waktunya sudah terpakai untuk belanja. Yang kedua pastinya uang, gitu kan. Daripada uangnya dipakai belanja ini itu, mending dipakai buat biaya rumah sakit dulu gitu. Nah nantinya setelah anak terlahir, kita lihat kebutuhan anak kita apa, baru deh kita belanja lagi. Belanjanya jadi pelan-pelan gitu. Jadi saya share 10 items utama ini untuk moms semuanya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dulu saya lakukan. Perlengkapan pertama yang perlu moms siapkan pastinya adalah baju bayi. Nah, baju bayi ini di pasaran tuh ada banyak banget macamnya untuk newborn gitu ya. Tapi menurut aku hanya 2 jenis aja. Karena newborn sendiri, bayi yang baru lahir itu mereka akan cepat bertumbuh. Paling umur 1 bulan mom harus sudah ganti baju lagi gitu ya. Ya mungkin ada yang lebih lama sedikit karena bayinya lahirnya kecil. Untuk moms yang bayinya lahirnya dengan ukuran yang besar seperti saya pribadi, anak saya lahirnya 4,1. Jadi akhirnya baju newbornnya itu cuman kepake kayaknya paling lama 1 bulan. Setelah itu saya harus sudah naik size ke ukuran yang 3 bulan gitu. Beruntung untuk mom yang nantinya mungkin anaknya lahir di 3 kilo atau di bawah 3 kilo, baju newbornnya bisa kepake jadi lebih lama. Nah tapi dari semua baju newborn yang ada di pasaran ini, saya rekomen untuk moms beli itu yang pertama adalah slip suit, yang kedua adalah body suit. Nah slip suit ini slip suit yang seperti apa? Slip suitnya sendiri itu yang saya rekomennya yang dengan zipper gitu ya, karena slip suit biasanya muncul dengan kancing cepret itu ada, terus kemudian ada zipper. Nah kalau kancing cepret itu agak sedikit lama masangnya dan agak sedikit ribet, apalagi bayinya lagi cranky nangis gitu kan. Sedangkan kalau zipper itu tinggal masukin tangan, masukin kakinya, abis itu zrup, selesai deh. Jadi mom juga nggak stres, karena apalagi untuk moms yang baru punya anak pertama pastinya masih belum terlalu mahir menghandle anak bayi gitu kan. Karena aku sendiri juga ngerasain yang sama, masih takut-takut, masih grogi gitu, masih nervous gitu ya. Jadi itu alasan kenapa aku suggest yang slip suit dengan zipper. Yang kedua, baju yang harus disiapkan itu adalah bodysuit. Bodysuitnya pun yang modelnya kimono, jadi kancingnya dari samping, bukan yang dimasukin dari atas. Jadi dia bisa full dibuka gitu, terus masukin tangan, masuk kiri kanan, kemudian bajunya ditutup, udah dikancing-kancing, termasuk di bagian bawahnya. Gitu. Itu lebih mudah untuk newborn. Gitu. Terus kemudian untuk perlengkapan baju yang lainnya itu topi mungkin mom bisa sediakan. Tapi nggak perlu banyak-banyak, cukup 2 aja. Oh ya, untuk tadi yang slip suit sama bodysuit, kalau pengalaman aku pribadi karena anak aku nggak pakainya lama, 6 piece per item itu cukup. Jadi 6 slip suit, 6 bodysuit. Jadi perlu juga kadang-kadang menyediakan kaos tangan dan kaos kaki, tapi nggak perlu banyak-banyak kok moms. Kayaknya 3 pasang aja udah cukup. Karena memang kalau aku pribadi sih kemarin anak aku, karena aku beliin bodysuit gitu kan, slip suit maksud aku, slip suit itu beberapa brand mereka slip suitnya sudah ada di bagian tangan yang bisa jadi sarung tangan, di bagian kaki bisa jadi kaos kaki gitu, tinggal dilipat gitu aja gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak, paling dipakai pas siang hari aja. Untuk
perlengkapan kedua, itu apa? Diapers. Oke, bukan hanya diapers sih, lebih tepatnya popok. Popok mama bisa pilih mau popok yang sekali pakai atau mau popok kain. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer popok sekali pakai. Jadi kitanya nggak perlu sediain banyak-banyak popok kain, karena kalau popok kain tahu sendiri kan, bayi kayaknya setiap menit pipis mulu gitu kan. Jadi harus dicuci, ekstra kerja. Sedangkan kalau misalnya popok sekali pakai, udah tinggal buang gitu. Karena pemikiran aku sih Mams, ya itu terserah Mams sih mau pilih popok yang mana. Mams tahu yang terbaik buat Mams. Cuman karena aku ngerasa aku capek, namanya baru habis lahiran gitu. Bayi juga tidurnya suka-suka gitu di malam. Kadang-kadang kita bangun. Nah kalau misalnya kita siang harinya juga harus berkutat dengan cuci popok dan segala macam, kayaknya itu yang akhirnya akan membebani pikiran aku dan bikin aku lebih capek lagi. Jadi daripada pusing-pusing siang harinya aku pakai waktunya untuk nyuci popok, aku lebih milih untuk istirahat gitu. Jadi itu alasan aku kenapa aku pakai popok sekali pakai. Yang penting mama sediakan popok. Itu yang mana aja, itu yang terbaik buat mama. Yang ketiga, itu swaddle. Dan swaddle sendiri itu lebih ke muslin swaddle. Swaddle itu bedong bahasa Indonesianya gitu. Kenapa ini penting? Karena bayi yang baru lahir itu memang bagus untuk dibedong, tapi aku tidak suggest bedong yang katun, yang keras, yang kecil. Aku lebih suggest bedongnya yang modelnya, yang bahan atau model ya muslin gitu. Jadi dia serat kainnya itu lebih tipis dan rongga udaranya lebih banyak gitu, banyak kayak dia ada bolong-bolongnya sedikit gitu. Nah itu bagus untuk bedong anak, untuk mams yang mau membedong anaknya itu bagus karena anak masih punya ruang gerak. Terus kemudian juga anak nggak akan terlalu terasa panas gitu, karena dia ada rongganya. Nah selain itu karena dia swaddle muslin ini biasanya berukuran besar, itu mams bisa pakai untuk yang lain-lain, tidak hanya untuk bedong. Jadi nggak akan kepake dalam waktu singkat aja, bisa kepake sampai anak umur berapapun gitu ya. Karena bisa dijadiin sebagai alat stroller, bisa dijadiin sebagai nursing cover ketika mama menyusui di luar. Karena aku pribadi aku nggak beli nursing cover khusus, jadi aku pakai tuh swaddle untuk nutupin ketika aku sedang menyusui di publik gitu. Terus kemudian bisa dipakai juga untuk gumoh gitu ya. Kan kadang-kadang bayi suka gumoh tuh. Jadi pas bayi selesai minum susu bisa tuh dilipat swaddle-nya taruh di pundak gitu kan. Terus bayinya taruh di sini, kalaupun gumoh nggak akan kena bajunya mams, langsung ke situ gitu. Nah selain itu bisa juga jadi selimut. Kalau seandainya udara tidak terlalu dingin, daripada pakai selimut yang tebal, bisa tuh pakai swaddle-nya untuk selimutin bayi supaya sedikit lebih hangat. Oke, untuk yang keempat itu apa yang harus disiapkan? Handuk. Handuk itu juga aku suggest ada dua size. Yang pertama handuk yang ukuran besar untuk mandi gitu kan, karena pastinya bayi yang baru lahir kita harus kasih mandi. Bayi kita juga harus mandi, jadi sama anak kita juga harus kita latih untuk selalu mandi. Yang kedua, handuk yang harus kita sediakan, handuk ukuran kecil. Ini tujuannya untuk apa? Nanti pas mams ganti popok anaknya. Nah, kan dibersihin tuh area popoknya yang basah, dikeringinnya pakai handuk yang kecil ini gitu. Dan kalaupun keluar-keluar kemana mau ngelapin anaknya, itu bisa pakai handuk yang kecil gitu. Perlengkapan kelima yang harus mampunya adalah perlak. Kenapa perlak? Pastinya mau tahu kan, bayi itu belum bisa kontrol pipis sama pupnya. Jadi perlak itu untuk mengamankan tempat tidur mams atau dimanapun mams mau ganti popoknya bayi. Aku pribadi pernah pengalaman tuh, namanya baru punya anak kan ya, itu waktu itu aku baru 5 hari kelima jadi seorang ibu. Itu masih grogi, masih nervous gitu kan. Ganti popok waktu itu pas lagi ada visit dari keluarga ke rumah gitu, jadi heboh, keluarga ngeliatin gitu kan. Nah terus aku harus ganti popok anakku karena dia
BAB gitu kan. Nah pas aku ganti popok, karena saking nggak tahu kenapa, saking groginya ada keluarga di situ, aku nggak pakein perlak, aku nggak alasin tuh anakku waktu ganti popok. Ada sih perlaknya, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak kepikiran, lupa, dan sure waktu itu juga dia menyerang aku dengan kotorannya lagi. That's a disaster. Tapi ya itu pengalaman sih, jadinya keluarga aku juga ingat itu pengalaman lucu lah ya waktu namanya baru punya anak. Nah, dari situ aku belajar, dari situ aku selalu ingat, jangan pernah lupa taruh perlak di bawah anaknya kalau pas mau ganti popok. Oke, Moms? Nah, perlengkapan yang keenam itu perlengkapan mandi. Jadi bayi kita kan dari awal harus sudah mandi ya, harus sudah dimandikan gitu maksud aku. Jadi meskipun dia baru lahir kita tetap mandi, tapi memang perlengkapan bayi yang baru lahir itu sedikit berbeda dengan bayi yang sudah sedikit lebih dewasa. Kalau aku pribadi, aku khusus beli produk-produk untuk newborn karena memang di pasaran tuh ada banyak gitu kan. Ada banyak deh merek-merek. Sempat bingung mau pakai merek yang mana. Aku nggak mau rekomendasikan merek di sini. Yang aku rekomendasikan cuman gunakanlah produk khusus newborn itu. Terus nggak perlu banyak-banyak krim ini itu karena bayi baru lahir itu juga kulitnya masih sensitif. Kalau kebanyakan krim nanti takutnya jadi over. Seperti anak aku sempat kasihin body lotion yang ternyata akhirnya dia alergik gitu. Jadi aku saranin cukup pakai sabun mandi, udah gitu aja. Dan ternyata bedak itu jangan, ya kalau aku pribadi nggak suggest untuk pakai bedak. Bahkan kalau nggak salah, dokter pun tidak menyarankan untuk menggunakan bedak. Yang boleh memakai itu minyak telon untuk menghangatkan bayi. Tapi anak aku pribadi, aku nggak kasih minyak telon. Awalnya aku kasih minyak telon dan ternyata dia kulitnya terlalu sensitif, Mam. Ya, jadi untuk produk newborn, untuk perlengkapan mandi, nggak usah deh beli yang macam-macam dan gunakan satu merek. Beli botol kecil dulu, jangan langsung beli botol yang 500 ml gitu ya. Cobain aja yang starter kit karena biasanya kan ada tuh yang untuk newborn yang cuman 50 ml. Pakai itu dulu. Sudah lihat reaksi ke kulit anak, oke, ternyata bagus nih produknya, bayinya Mom cocok pakainya gitu kan. Ya udah, abis itu baru beli botol yang lebih besar karena mubazir kalau seandainya Mom langsung beli botol yang besar, ternyata anak Mom nggak cocok gitu. Perlengkapan ketujuh, oke, apa itu? Selimut. Meskipun di awal aku udah share kita pakai swaddle for newborn gitu kan untuk menghangatkan, bisa untuk jadi selimut, tapi buat aku pribadi aku tetap provide selimut gitu. Itu penting. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita perlu keluar tuh di awal kelahiran anak, kita perlu ketemu dokter untuk cek anak kita. Nah, daripada moms beli khusus protection untuk bayi keluar rumah, karena ada kan ya moms tau lah barang-barang yang dijual di pasaran khusus nih buat keluar bawa newborn gitu. Daripada beli itu, mending moms beli selimut yang ada hoodnya, bagian kepalanya gitu. Karena selimut ini lebih panjang penggunaannya dibandingin tempat khusus untuk bayi newborn yang bisa dipakai untuk dibawa keluar gitu, bawa bayi newborn keluar rumah. Jadi mendingan beli selimut yang ada hoodnya gitu. Ataupun kalau misalnya moms nggak beli selimut yang ada hoodnya, selimut biasa juga nggak apa-apa. Jadi selain di swaddle, pakai swaddle supaya lebih hangat lagi, pakaiin selimut gitu. Bisa juga untuk nutupin stroller selimutnya ini gitu. Oke, untuk yang ke-8 perlengkapan apa lagi? Ini bisa dibilang perlengkapan lainnya gitu ya. Perlengkapan lainnya untuk menjaga kebersihan bayi. Selain tadi sudah ada perlengkapan mandi gitu. Nah, ini perlengkapan lainnya untuk menjaga kebersihan bayi itu apa? Cotton ball. Nggak harus cotton ball sih sebenarnya. Kapas apa aja bisa, yang bentuknya bola atau kapas yang bentuknya kotak gitu kan. Tapi usahakan kapas yang bisa, maksud aku bukan bisa, tapi kapas yang cocok untuk kulit bayi gitu. Kapas ini untuk apa? Kapas ini dipakai ketika moms membersihkan area popok gitu. Ketika moms ganti popok, dibersihkan, kapasnya dikasih air terus dipakai untuk membersihkan itu, daripada moms
harus mandiin kan enggak gitu. Jadi untuk ganti popok mam gunakan kapas ini, setelah itu baru dikeringkan pakai handuk kecil tadi. Jadi selain kapas, mama juga perlu kasa steril. Untuk apa? Kasa steril itu bisa dipakai untuk membersihin lidah anak. Dipakein air panas, bukan air panas, air hangat gitu kan ya. Baru dililit di jari, bisa dimasukkan ke mulut bayi dan digunakan untuk membersihkan lidahnya setelah minum susu. Supaya yang putih-putih di bagian lidahnya itu hilang. Terus kemudian juga kasa steril ini dipakai untuk menutup tali pusar bayi yang belum lepas. Gitu. Karena kan di awal kelahiran itu masih ada tuh biasanya kan, pastinya masih ada tali pusar yang tersisa yang harus ditunggu kering sampai dia lepas sendiri. Nah, supaya si tali pusar ini bisa benar-benar maksimal keringnya, setelah dibersihkan, mam harus lilit kasa steril gitu ya. Biasanya itu sekitar anak aku pribadi 8 hari udah lepas sendiri gitu. Tapi ada juga anak yang kalau nggak salah bisa sampai 10-14 hari. Jadi tergantung itu seberapa kering si tali pusar itu sendiri gitu. Nah, itu sangat penting untuk punya si kasa steril ini gitu. Kemudian alat yang diperlukan untuk kebersihan lainnya adalah deterjen untuk pakaian bayi. Itu penting. Jadi jangan cuci pakaian bayi kita dengan deterjen biasa. Gunakanlah khusus deterjen bayi. Oke, Mam? Perlengkapan ke-9 yang Mam harus punya itu adalah tas bayi. Wajib ya, Mam. Kenapa wajib? Karena pas Mam keluar, Mam pastinya perlu tas khusus untuk membawa perlengkapan bayi Mam gitu. Nah, dengan sudah menyediakan tas bayi di rumah, semua perlengkapan bayi bisa Mam langsung simpan di dalam tas bayi tersebut. Dan ketika Mams harus keluar, Mams tinggal bawa deh tasnya gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet tuh pas mau pergi, mesti cari diapers dulu, baju ganti dulu, tisu basah dulu gitu kan. Jadi dengan menyediakan tas bayi ini, semua perlengkapan selalu rapikan gitu kan, taruh di tas bayi semua, meskipun masih di rumah, masih lagi pandemi kayak gini, nggak kemana-mana, taruh aja, simpen, karena suatu saat ke dokter, apalagi stres gitu kan, nggak pernah tahu mau ke rumah saudara gitu kan, last minute tinggal dibawa deh tasnya. Perlengkapan ke-10 yang perlu Mams sediakan untuk bayi Mams itu adalah tempat tidur. Kenapa tempat tidur? Tempat tidur itu penting, Mams, sudah disediakan untuk bayi kita. Kenapa? Karena kalau aku pribadi, aku nggak mau taruh bayi aku yang baru lahir antara aku sama suami, karena kita kan orang tua baru, refleks kita mungkin ada yang tidak nggak sadar gitu ketika tidur, tangannya kemana-mana, kakinya kemana-mana. Nah, untuk menghindari bayi kita cedera karena kena tangan kita kah, atau kena kaki kita, atau mungkin kita ngelempar bantal atau gimana. Jadi itu yang membuat saya menyediakan tempat tidur bayi terpisah dari tempat tidur orang tua. Tapi meskipun tempat tidurnya terpisah, tempat tidur yang disediakan tersebut harus berdekatan dengan orang tua. Sebaiknya sih tidak langsung dipisah. Ada memang orang tua yang mereka mau memisahkan kamar anak dengan kamar orang tua dari sejak dini gitu. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih milih di 3 bulan pertama itu masih di dalam kamar saya. Nah, setelah mulai masuk ke umur 4 bulan, baru di situ momen kita memisahkan kamar kita dengan bayi. Di awal kelahiran sebaiknya memang masih satu kamar dengan orang tua. Oke, dan tempat tidurnya sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi, saya menggunakan yang namanya side bed gitu ya. Side bed ini jadi tempat tidur kecil yang dipakai untuk rentang waktu dari 0 sampai maksimum 10 bulan atau sampai bayi Mams bisa berdiri sendiri gitu. Dan dia ada satu sisi yang bisa dibuka gitu. Jadi ada satu sisi yang ditempel dengan tempat tidur orang tua, itu bisa dibuka sehingga tempat tidur Mams dengan tempat tidur bayi itu seperti sejajar gitu. Tapi padahal sebenarnya dia tidur sendiri tuh ya. Nah, kalau Mams mau lihat reviewnya, aku ada kok videonya, bisa dicek di link di atas ini ya. Tapi itu review, itu suggestion. Sebenarnya nggak masalah sih mau tempat tidur apa aja yang Mams sediakan. Ada banyak kok macam-macamnya tempat tidur untuk bayi gitu kan. Jadi tempat tidur bayinya disesuaikan aja dengan kebutuhan Mams ya. Oke, selesai deh. Aku sudah share 10 perlengkapan utama yang harus Mams sediakan untuk bayi Mams yang baru lahir.
Semoga moms yang nonton video ini bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya, dan tetap tidak mengurangi kenyamanan bayi mom ketika baru lahir. Oke moms, untuk yang suka dengan video ini bisa kasih like, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, dan tunggu video kami selanjutnya.